Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Puryadianti dengan NIM 135060301111053 akan mempresentasikan tentang manajemen industri. Di sini tugas dari manajemen industri yaitu untuk membuat presentasi berdasarkan e-book yang berjudul Manajemen Waktu dengan pengarang Linda Yani, PMSI. Pembuatan video presentasi ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Industri dengan dosen pengampu Bapak Rudi Yuwono, ST, MSc. Manajemen waktu. Manajemen waktu berkaitan erat dengan manajemen diri. Menurut Stephen R. Covey, ada 3 generasi manajemen waktu. Menurutnya, generasi pertama adalah generasi berdasarkan reminder atau sarana yang akan mengingatkan kita bagaimana kita harus memanfaatkan waktu kita. Generasi ini menganjurkan kita untuk ikut arus, tetapi sambil berusaha memperhatikan hal-hal yang harus kita beri waktu untuk kita kerjakan. Membaca mukhorar, menghadiri acara atau rapat, mencuci membersihkan rumah. Generasi ini ditandai dengan catatan-catatan singkat atau checklist atau daftar kegiatan. Daftar ini kita bawa kemana-mana agar kita tidak lupa. Di malam hari kita coret daftar kegiatan yang telah kita lakukan dan menuliskannya kembali keesokan harinya yang belum kita capai. Kemudian ke generasi kedua adalah manajemen waktu yang berdasarkan diri pada perencanaan dan persiapan. Ini ditandai dengan penanggalan dan buku agenda atau catatan mengenai janji pertemuan atau kegiatan yang akan kita lakukan. Generasi ini adalah generasi efisiensi tanggung jawab pribadi, pencapaian dalam kerangka tujuan yang telah ditetapkan, merencanakan ke depan, dan penjadwalan kegiatan-kegiatan maupun peristiwa-peristiwa yang akan datang. Kita buat janji, menuliskan komitmen kita, menentukan deadline, dan mencatat seluruh kegiatan kita, baik itu dalam buku maupun komputer atau network. Generasi ketiga adalah generasi perencanaan, pemprioritas, dan kontrol atau pengendalian. Waktu kita banyak kita manfaatkan untuk memperjelas nilai-nilai dan prioritas-prioritas kita dengan pertanyaan ini. Apa yang kumaui? Kita membuat master plans, tujuan jangka panjang, menengah, dan pendek untuk meraih nilai-nilai tersebut. Kita memberikan prioritas pada kegiatan kita secara harian. Generasi ini ditandai dengan bervariasi sarana perencanaan dan pengorganisasian baik elektronik maupun kertas dengan formulir terperinci berbagai perencanaan harian. Dalam batasan waktu tertentu, 3 generasi itu memang meningkatkan efektivitas dalam hidup kita. Misalnya efisiensi, perencanaan, skala prioritas, memperjelas nilai, dan penetapan tujuan. Namun pada dasarnya masih timbul kesenjangan antara apa yang sungguh sangat penting bagi kita dan cara memanfaatkan waktu. Lebih parahnya lagi, kesenjangan antara hasil dengan apa yang kita rasakan. Nah, ini bagian-bagian bagaimana cara kita memanfaatkan waktu. Berdasarkan gambar ini terdapat 4 kuadran waktu. Kuadran pertama mewakili hal-hal yang mendesak atau urgent dan penting atau importance. Dalam kuadran ini, kita menangani tuan rumah menagih sewa rumah dengan marah-marah, mengejar deadline makalah atau tulisan, kuliah, memperbaiki kompor rusak, atau krisis-krisis yang lain. Disinilah kita mengatur, memproduksi, memanfaatkan pengalaman dan kemampuan penilaian kita untuk menjawab berbagai kebutuhan dan tantangan. Kalau kita mengabaikannya, kita akan terkubur hidup-hidup. Tetapi kita perlu menyadari bahwa banyak kegiatan penting menjadi mendesak karena penundaan atau karena kita tidak cukup melakukan antisipasi, penanggulangan, dan perencanaan. Kuadran 2 mencakup kegiatan yang penting tetapi tidak mendesak. Ini kuadran kualitas. Disinilah kita melakukan perencanaan jangka panjang, mengantisipasi dan menanggulangi masalah-masalah, memberikan kekuasaan atau wewenang, atau mendelegasikan kepada orang lain, memperluas cakrawala pikir kita, dan meningkatkan keahlian kita melalui bacaan dan pengembangan karir terus-menerus. Merancang bagaimana kita hendak membantu teman kita dalam kesulitan, mempersiapkan diri untuk rapat atau presentasi penting, dan menjalin hubungan dengan cara mendengarkan orang lain secara jujur dan penuh perhatian. Intinya, meningkatkan kemampuan kita untuk berbuat.
Kemudian ke kuadran 3, hampir merupakan bayang-bayang dari kuadran 1 dan mencakup hal-hal yang mendesak tetapi tidak penting. Ini merupakan kuadran tipuan. Bunyi mendesak itu menciptakan ilusi seakan-akan itu penting, tetapi kenyataannya kalaupun itu penting hanya penting bagi orang lain. Menerima telepon, rapat, dan kunjungan masuk dalam kategori ini. Kita memenuhi prioritas dan harapan orang lain dan itu mengira bahwa sungguh di kuadran 1. Dan yang terakhir adalah kuadran 4. Kuadran ini dikhususkan bagi kegiatan-kegiatan tidak mendesak dan tidak penting. Ini kuadran pemborosan. Memang kita sesungguhnya sama sekali tidak perlu berada di situ, tetapi kita tidak begitu babak belur karena terus terjerembab dalam kuadran 1 dan 3, sehingga sering melarikan diri ke kuadran 4 untuk bertahan hidup. Hal-hal macam apakah yang terdapat dalam kuadran 4 ini? Hal-hal yang di situ tidak harus merupakan hal yang bersifat rekreatif, karena rekreasi dalam arti yang sesungguhnya dari rekreasi, dari bahasa Latin recreatio, harfiahnya penciptaan kembali, merupakan kegiatan kuadran 2 yang amat berharga. Tetapi membaca Siara Kong Ping Ho yang membuat kita semacam kecanduan, kebiasaan nonton film atau ngobrol semalam suntuk dan tidur seharian, pantas disebut pemborosan waktu. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.